Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم: من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده فمن أداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن خسر مع فرعون وهامان. Al-hadis wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini selalu ada dalam taufik hidayah, ridha inayah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama di waktu yang teramat sangat singkat ini kita kembali bersama-sama mempelajari untayan-untayan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai macam hikmah, yang mudah-mudahan hikmah ini kiranya dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, yang mana sejatinya kita ini berjalan di muka bumi menuju satu titik yang pasti, yaitu ajal kematian kita. Bertambahnya hari sebenarnya adalah semakin berkurangnya jatah kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, jatah umur yang masih tersisa hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik sebijaksana mungkin, agar supaya ketika tiba saatnya nanti sang ajal yang pasti akan datang, Israel kan datang memanggil, malaikat maut kan datang menjemput, mudah-mudahan saat itu kondisi kita sedang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di halaman yang kelima dalam kitab Majmu' Rasail, buah karya Al-Imam Imam Ahmad Zaini Dahlan, dikatakan di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, yang menyebabkan kita tidak berdosa meninggalkan sholat dua. A'dzarus sholah isnani, udur bolehnya kita meninggalkan sholat, maksud boleh di sini tidak berdosa, dikarenakan dua alasan. Yang pertama, an-nisyan, kelupaan nggak sholat, saking sibuknya ngecor ya, hantem terus, pas lihat johor kelewat, tahu-tahu asar misalkan. Ini udur. Yang kedua, an-naum, tidur, ketiduran. Hanya dua ini saja, lupa dan tidur. Lupa dan tidur inilah yang menjadi sabab seseorang mendapatkan udur meninggalkan sholat. Selebih dari itu tidak boleh. Sakit, sholat. Kondisi lagi sempit, ekonomi sulit, sholat. Kerbenghar, sholat. Pejabat, sholat. Pesuruh, sholat. Pemabuk, pejudi, pejinah, sholat kabeh.
nggak berlaku udzur selain dua ini. Jadi apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita, wajib sholat. Nah, kalau ada yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka terlepaslah darinya zimmatu Muhammadin, tanggungan, jaminannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi kita memiliki tanggungan, memiliki hak untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya nanti di hari kiamat. Nah, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia sempat, padahal bisa, maka wayahna nanti di hari kiamat Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Nabi kita akan berlepas diri, enggak mau menanggung kondisi orang ini. Kenapa? Nabi kita punya hak untuk menolong umatnya yang disebut dengan syafaat, Pak. Nanti di hari kiamat semua orang bingung. Hari di mana semua orang, yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang berlari menghindar dari saudara kandungnya sendiri, wa ummihi wa abi, juga dari ibu dan ayahnya. Ingat, ibu tidak peduli dengan ayah orang tuanya, anak tidak peduli dengan orang tuanya, orang tua nggak peduli dengan anaknya, saudara nggak peduli dengan saudaranya, wa sahibatihi wa bani, sahabat karib kita pun nggak peduli sama kita, anak-anak kita pun masih bingung mikirin nasibnya sendiri. Semuanya bingung. Kapan tuh? Hari kiamat. Semuanya bingung. Hanya satu orang saja nanti yang akan menjadi pelipur kebingungan kita. Beliau yang nanti akan berlari ke sana kemari memastikan keselamatan umatnya. Beliau yang akan membantu kita di hari yang penuh kebingungan, hari yang penuh dengan ketakutan. Beliaulah nanti yang tampil menolong kita. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di dunia meninggalkan sholat dengan sengaja, berdasarkan hadis ini, bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat orang tersebut akan terlepas. Ya, wayahna kudu sholat. Satu. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin, 5 waktu sholat, atau sholat 5 waktu. Di mana mulainya sholat teh? Sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi sholat apa? Sholat zuhur lain subuh. Balik Isra Mi'raj, Nabi kita sudah mendekati subuh. Nah, masuk waktu subuh nggak langsung sholat. Beliau masih menginformasikan, beliau masih memberitahu proses perjalanannya dan apa saja yang beliau dapatkan ketika Isra Mi'raj. Maka sholat yang pertama kali ditegakkan Nabi adalah zuhur. Dari kata zoharo, nampak, muncul. Zohor, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, katabahunnallahu ala ibadih, yang mana Allah telah mewajibkan 5 waktu tersebut atas hamba-hambanya, faman addahunna, maka barang siapa yang melaksanakannya. Awas, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang melaksanakan 5 waktu tersebut, 5 waqitihinna, sesuai dengan waktunya masing-masing. Melaksanakan subuh di waktu subuh, ulah subuh ngerjakan di waktu duha. Bangun jam 8 baru bangun. Ada yang subuh, johor, asar sekalian 3 waktu. Ya bangunnya asar. Ya subuh ya subuh kerjakannya, zuhur ya zuhur. Nah, ini tepat pada waktunya.
Maka kunna lahu nuran, kunna bakal adalah bagimu, ya, kunna bakal adalah lahu bagi orang tersebut nuran sebagai cahaya. Nuran cahaya. Siapa di antara kita yang sudah merasakan dikubur dalam liang kubur? Diurug di ukuran tanah 2 kali 1 meter, ya, diurug tanah, ditinggal sendirian. Gimana kondisinya itu? Gelap nggak kira-kira? Kali udah ada yang pernah mati suri di sini. Pas dikubur baik deh ke imah. Kenapa? Nggak betah. Gelap gulita, pasti luar biasa. Nah, ternyata yang menerangi alam kubur kita salat. Nuran, jadi cahaya. Jadi cahaya. Soalnya PLN belum ada program buat memasukkan listrik ke liang kubur, belum ada programnya. Ya, belum ada. Kecuali mungkin yang di sana tuh, yang di Kerawang kali ya, San Diego Hill, kuburan 1M tuh, Caang sugan sana ya, terang barangkali. Nggak usah bayar 1 miliar Pak, jaga salat 5 waktu, jadi cahaya di alam kubur kita. Yang pertama, wa burhanan yaumal qiyamah, dan jadi bukti. Burhan itu bukti kebenaran, burhanan sebagai tanda bukti kebenaran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi salat 5 waktu yang kita lakukan, pertama jadi cahaya penerang kita nanti di hari kiamat. Ini bakal kejadian Pak, ya. Memang seakan-akan ini cerita, tapi hari kiamat itu fakta. Karena dunia sekarang ini dunia nyata, nanti di akhirat dunia tinggal cerita. Sekarang akhirat cerita, dunia nyata. Nanti mah kalau udah masuk liang kubur, dunia tinggal cerita, akhirat yang fakta. Dunia ini bukan tempat meninggal, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Karena tinggal yang sebenarnya ada di hari kiamat, hari akhirat. Sekarang cerita, akhirat cerita. Iya, kenapa? Karena kita masih di dunia. Ini yang fakta sekarang, akhirat cerita. Tapi ingat nanti kalau sudah masuk liang kubur, dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Nah, makanya nanti sholat yang kita lakukan, satu bakal jadi cahaya, yang kedua bukti kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa kita ini beriman kepada Allah. Buktinya naon? Sholat. Sekarang aja Pak butuh bukti, betul nggak? Bapak udah nikah, perlu bukti nggak? Apa buktinya? Eta mah mun nyandung. Oh, suratna. Kalau nikah ada buktinya, surat nikah, betul tidak? Ini anak muda bawa motor, mana buktinya? Mana SIM-nya? Ini Pak, SIM saya dari mulai SIM A, B, C sampai Z saya punya nih. Bukti kan? Bukti. Bukan hanya hak milik kendaraan, ada buktinya. Izin mengendarai ada buktinya. Iman pun ada buktinya. Apa buktinya? Sholat Pak. Jadi sholat itu membuktikan keimanan kita. Jangan dikira nggak ditanya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mana buktinya? Sholat tidak? Ya kadang-kadang aja sih kalau lagi sempat gitu. Kalau lagi ingat itu, kalau lagi nggak ada masalah. Aiker pasti aja pemajikan mah perek sholat. Berantem bini perek sholat. Nah, lagi punya duit baru sholat, nggak punya duit kemabay engke lah. Nah ini nanti Pak, ternyata sholat yang jadi bukti. Ayo buktikan kalau kita beriman kepada Allah dengan sholat. Lanjut. Wa man dhayya'ahunna, maka barang siapa yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu, husyira ma'a fir'auna wa haman, maka nanti di hari kiamat kumpul bareng, dikumpulkan bersama dengan Mang Fir'aun, Mang Aun, ya, jeung Mang Haman. Sehari Fir'aun teh raja manusia, raja Mesir, namanya Ramses II. Panggilannya raja-raja Mesir sebutnya Fir'aun, bahasa Arabnya Farao, bahasa Latinnya. Yang dimaksud Fir'aun yang sini adalah Ramses II.
raja Mesir yang paling besar, kekuasaannya lebar, tentaranya banyak, hasil infrastrukturnya luar biasa, punya menteri namanya Haman. Haman ini menteri arsitekturnya Fir'aun. 11-12 Fir'aun nama Haman mah. Nah, nanti orang yang menyia-nyiakan sholat dengan meninggalkannya karena males, meninggalkannya karena sengaja, maka nanti nongkrongnya, duduk barengnya bersama Fir'aun dan Haman. Udah jelas Fir'aun menongkrongnya di mana. Nggak bakal di KP-nya di RT, bukan. Di KP RT nggak bakalan. Ya, mana si RT? Nggak bakalan di KP nongkrongnya. Ya, udah jelas Fir'aun nongkrongnya di mana. Nah, oleh karena itu, sabab udah jelas tempat nongkrongnya, tempat dikumpulkannya orang-orang yang tinggal sholat di sana, wayahnya saya mengajak pada diri saya sendiri ini ya, juga semua yang hadir, ayo kita jaga sholat daripada nanti ngumpul barengnya sama Fir'aun dan Haman. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Baik. Lanjut, wa fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Wadah, hadisnya panjang nih. Siap-siap ya, hadisnya panjang nih ya. Nungantuk hudang, ayo. Anna Jibril, bahwasanya Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan Jibril berkata. Baik, perhatikan. Ini ada kisi-kisi, ini ada informasi valid langsung datang dari malaikat Jibril. Kalau Jibril sudah pasti langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berarti informasi ini valid, Pak, bukan hoax. Bukan hoax. Kalau sekarang makan informasi gampang dihoakinnya ya. Data KPU aja bisa hoax itu ya. Nah, kalau ini mah langsung dari malaikat Jibril, udah pasti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa informasinya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis salah. Allah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan salat apanya? Saumahu, puasanya. Satu, Allah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan salat. Pangkal masalahnya meninggalkan salat, tapi ya masalahnya ngerembet sama yang lain. Nah, gara-gara ninggalin sholat, maka Allah tidak menerima saumahu, puasanya. Satu, ya. Apalagi wala sodakotahu, juga tidak menerima sedekahnya. Dua, ya. Wala hajjahu, nah ini yang parah nih, dan tidak mau menerima hajinya. Waduh, mana haji mahal lagi ya? Iya, bungkusnya gede, ya. Capek luar biasa, tapi gara-gara meninggalkan sholat, haji nggak diterima. Ya. Yang keempat, wala amalahu, dan tidak juga amal-amalnya, amal perbuatan dia, kebaikan dia, kalau nggak sholat wayahnya, walaupun baik banget, bager pisan, tersolat wayahna, mungkin nanti dibalas oleh di dunia. Ya, Allah Maha Adil, orang baik di dunia tapi tidak iman, dibalas di dunia oleh Allah kontan. Makanya jangan kaget kalau orang-orang yang non Islam kelihatannya senang-senang gitu ya, kelihatannya, bener nggak? Tahu dah. Itu Allah balas di dunia, dibalas di dunia, nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa walaupun baik wayahnya. Kenapa? Karena tiket masuk surga kudu iman wayahna. Kajen baik kumaha oge lamun teu mau iman mah moal bisa asup ke surga. Nah, seburuk-buruknya orang, naudzubillah min dzalik, misalkan pelit, medit, koret, merege hese, bulu kasir pantat koneng, luar biasa dah. Tapi meninggalnya beriman, ya, meninggalnya beriman. Nah, yang ini mah dipastikan masuk surga walaupun proses peradilannya mungkin panjang gitu. Apakah jatuh hukuman neraka dulu? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau bawa iman mah pasti masuk surga. Pasti masuk surga.
man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, iman bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, masuk surga. Masalahnya apakah langsung masuk surga atau sempat mampir dulu sebentar? Jangan. Mampirnya cuma 2 pilihan, Bang. Mun ke surga berarti ke amin. Ya, amin. Kita pengen masuk surga bila azab, masuk surga bila azab, masuk surga tanpa azab. Nah, amalnya nggak diterima. Wala zakatahu, dan tidak pula Allah menerima zakatnya. Aduh, zakat gitu diterima ku Allah. Ya, puasa, sedekah, haji, amalan-amalan zakat itu diterima gara-gara apa tadi? Itu salat. Lanjut. Wa tarikus shalah mal'unun fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan salat itu terlaknat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran. 4 kitab yang pernah turun ke muka bumi ini semuanya dari Allah. Perhatikan baik-baik Pak ya, jangan salah tangkap ini ya. Baik Zabur maupun Injil, Taurat ya, itu semuanya dari Allah. Cuman sayangnya yang tadinya kitab suci lalu diintervensi oleh investasi pemikiran manusia, dirubah. Jadi kitab suci teh dirubah sesuai kehendak para pemimpin agama waktu itu. Jadilah kitab yang sekarang itu Injil, Taurat, Zabur itu tidak orsinil lagi. Tidak orsinil kitab yang namanya suci itu tidak ternoda. Yang namanya kitab suci tidak boleh ada campur tangan manusia. Bukan kitab suci lagi kalau dirubah sama manusia. Quran dari pertama turun sampai hari kiamat nanti, jangankan katanya, 1 huruf saja nggak berubah. 1 huruf pun Quran nggak akan berubah sampai hari kiamat, karena nggak akan ada yang mengganti sama sekali. Makanya satu-satunya kitab suci adalah Al-Quran untuk saat ini Pak ya. Tapi kita yakini bahwa kitab yang Allah turunkan ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4-4-nya dari Allah. 3 sudah limit edition, sudah expire, tidak digunakan lagi, disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, ini akidah wayahnya harus disampaikan ya. Ini akidah kita umat Islam. Tidak sedikit pun ada rasa untuk menyudutkan, menghinakan agama yang lain, tapi ini adalah akidah umat Islam yang harus kita pegang teguh, insya Allah. Nah, di 4 kitab ini semuanya melaknat, semuanya berbicara jelek terhadap orang yang meninggalkan sholat. Berarti di Zabur, Taurat, Injil ada perintah sholat. Bukan di Quran doang. Cuman sayangnya apa? Dirubah. Ini yang masalah. Ya. Thayyib. Lanjut. Tarikus salati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'nah. Di berat-berat amatnya. Yang meninggalkan salat itu turun kepadanya setiap hari. Turun setiap hari buat yang meninggalkan salat, ya. Walailatin, dan malam juga, berarti 24 jam ini, sehari semalam. Apa yang turun? Alfu la'natin wa alfu sakhatin. 1000 laknat dan 1000 benci, 1000 murka. Allah. Setiap hari ya, turun 1000 murkanya Allah, 1000 laknatnya Allah buat yang meninggalkan sholat. Berarti unggal poe kurang teh kelaknat ya oleh Allah kalau kita meninggalkan sholat. Ini punten ya, ini harus disampaikan Pak ya, harus disampaikan. Karena apa? Buat memotivasi kita gitu, buat nyambuk kita ini sama-sama. Ini kita lagi dicambuk bareng-bareng ini. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, wayahnya. Ini kebenarannya harus disampaikan, gitu ya. Wayahna. Wa annal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawat. Dan sesungguhnya para malaikat, ya, melaknat si tarikus shalah dari atas 7 lapis langit. Malaikat yang menghuni 7 lapis langit, setiap langit itu Pak ada lapisannya. Nah, tiap lapisannya itu ada penghuninya, malaikat. Nah,
malaikat yang menghuni 7 lapis langit itu semuanya ikut-ikutan melaknat yang tidak sholat. Allahu Akbar. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, tarikus salati ma lahu nasibun fi hududika wala fi syafa'atika wala huwa min ummatik. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada padanya bagian di dalam segala keberuntunganmu. Nasibun, tidak ada nasib bagian, fi hududika, di dalam segala keberuntunganmu. Saudara, jadi umat yang paling beruntung itu umatnya Nabi Muhammad. Yakin tak? Yakin tidak? Umat yang paling beruntung umat Nabi Muhammad. Betapa tidak? Umurnya paling pendek, hidupnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Amin. Amin atuh. Umat yang paling dulu umat Nabi Adam. Kita terakhir. Tapi nanti di yaumil kiamah yang paling dulu masuk surga umat Nabi Muhammad. Nabi Adam aja Pak dibuat iri sama kita. 4 yang bikin Nabi Adam iri. 1, ketika aku bermaksiat di surga, kata Nabi Adam, maka aku langsung ditelanjangi oleh Allah. Betul tidak? Nabi Adam langsung ditelanjangi oleh Allah, pakaiannya hilang. Tapi umat Muhammad, ketika mereka maksiat, padahal maksiatnya dalam keadaan telanjang, Allah tetap menutupi aib mereka. Ya enggak? Nabi Adam makan buah terkutuk itu pakai baju, enggak telanjang, tapi langsung ditelanjangi oleh Allah. Umat Muhammad maksiatnya telanjang, tapi enggak tuh Allah ditelanjangin depan umum, ditutupin aibnya. Iya kan? Kok manggut ini? Iya. Si Herdi bingungan, kejebak. Ditutup oleh Allah. Ya Rabbana. Nabi Adam salah satu kali langsung dipisahkan dengan istrinya. Iya enggak? Nabi Adam di Gunung Himalaya, Tibet, India, Siti Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Butuh 40 tahun berjalan kaki bertemu kembali. Ya. Satu kali salah langsung dipegatkan jeung pemajikan anak dengan istrinya. Nah, sekarang kita maksiat umat Nabi Muhammad. Ada nggak yang diantara kita yang nggak sholat sekali aja tiba-tiba pisah bini kita? Ada nggak begitu? Enggak. Ya kan? Nabi Adam salah sekali doang langsung dipisahkan dengan istrinya. Oh, masih banyak kalau saya ceritakan ya. Yang jelas jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung, Pak. Sadar nggak sadar kita ini umat yang paling beruntung. Nah, yang meninggalkan sholat tidak kebagian keberuntungan tersebut. Wala fi syafa'atika, dan juga tidak kebagian syafaatmu wahai Muhammad. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak diperkenankan menolong orang yang meninggalkan sholat. Ya, wala huwa min ummatika, dan bukanlah dia termasuk umatmu. Wala huwa min ummatika, dan tidaklah dia termasuk dari umatmu. Teu diaku ku Nabi. So, rek kumaha urang di hari kiamat sagitu bingungnya, mana matahari jaraknya cuma 1 tumbak di kepala kita. Ya, nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali Nabi Muhammad. Teu diaku. Kenapa nggak diaku? Teu sholat. Ya, wayahnya ya, sholat ya. Aduh, ini terlalu berat ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya Muhammad tarikus sholah, wahai Muhammad yang meninggalkan sholat itu la yu'adu fi maradihi, la yu'adu fi maradihi, tidak dijenguk ketika sakitnya. Tah, gimana nih Ustaz? Ini hukum Pak ya, sampai segininya nih. Ini kalau dalam istilah ilmu psikologi ini namanya shock terapi. Shock terapi itu dikejutkan, dikagetkan, ya, diberikan stimulan yang memberatkan, tujuannya supaya sadar gitu loh. Di sini dikatakan oleh ulama, oleh malaikat Jibril di sini, la yu'adu fi maradihi, jangan dijenguk kalau lagi sakit. Kan kita mah nggak tega ya, nggak tega kan ya? Kalau ada tetangga sakit kita jenguk, tapi di sini lihat Jibril katakan la yu'adu fi maradihi
Udah sekalian Muhammad, jangan dijenguk kalau lagi sakit. Masya Allah. Wala yutsba'u fi janazatihi, dan jangan diantar jenazahnya. Nah loh, kumaha ya berat. Aduh, astagfirullahaladzim. Punten Pak ya, ini mah ada hadis qudsi ya. Saya hanya menyampaikan saja. Tapi nanti kita artikan tidak tidak sesaklek ini. Tapi ini saya katakan apa? Shock terapi. Ya, penekanan. Saking apa? Saking berat efeknya meninggalkan sholat. Sakit, jangan dijenguk. Meninggal, jangan diantar ke kuburan. Suruh jalan sendiri. Mau? Aduh, ini penekanan nih ya. Tolong jangan dipahami hukum ya. Tolong jangan dipakai ilmu ya. Jangan dipahami sebagai hukum, tapi ini penekanan serius. Ya, sakit jangan jenguk. Kalau meninggal sholat sakit jangan dijenguk. Kalau meninggal jangan diantar. Biarin dia jalan sendirian. Iya. Seumur hidup nggak pernah ke masjid. Giliran mati paling depan adanya. Ya kan? Di depan imam. Ya enggak? Kan jenazah di mana adanya? Depan imam. Nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan. Ya. Ulah urang mana gitunya. Punten. Ya. Ini multi tafsir ya. Ulama multi tafsir. Kalau masih, maaf ya, kalau masih memiliki keimanan, maka ini muslim fasik. Muslim yang berdosa besar. Ya, bukan kafir. Kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena menolak sholat, dia masih muslim. Catat baik-baik ya, dia masih muslim kalau alasannya malas, kalau alasannya nggak sempet. Tapi kalau dia bilang, buat saya sholat kagak wajib, saya mah nggak mau sholat, orang lain aja, saya mah kagak usah. Kenapa? Nggak perlu saya mah sholat. Nah, hati-hati ini omongan. Ini omongan hati-hati bisa menjatuhkan dalam kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Mohon dipahami dengan baik ya. Kalam saya jangan dipelintir ya. Cep usad cenah mun salat mah ulah dianterkeun. Sudah lompang serangan. Difitnah ke uing ke. Penekanan ya, penekanannya begini. Wala yusallamu alaih, masya Allah, dan jangan diberi salam kepadanya. Jangan diberi salam. Kita kan kalau ketemu sesama salam kan, assalamualaikum Pak RT SD kan gitu, assalamualaikum kan gitu ya. Jangankan sama yang kenal, yang tidak kenal saja assalamualaikum. Tapi khusus buat yang meninggalkan sholat, la yusallamu alaih. Masya Allah, kejam banget ya. Tapi gini emang nggak usah dikasih salam, cuekin aja. Waduh, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a, amin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, amin. Ayo saudara. Waduh, ini berat-berat amat ya Ustaz Acep ya. Jangan dikasih salam, ya kondisional aja, ya. Walayu akalu, jangan makan bareng dia. Walayu akalu, jangan diberi makan. Walayu syarabu, ulah diberi kopi. Kejam. Ini Jibril. Awas ya, lain Ustaz Mahfud ngomongnya. Ya Jibril ya. Wala yu'akalu, dan jangan diberi makan, wala yusyarabu, dan jangan diberi minum kopi. Nggak sholat ya? Jangan kopi. Waduh, repot ini. Penerapannya repot ini. Saking apa? Ini Pak, saya katakan shock terapi ini. Ini betapa beribu maaf, betapa hinanya kedudukan orang yang tidak sholat. Begitu maksudnya. Bahkan makan jangan dikasih, biarnya kerja celamitan berin.
Ya, kopi jangan dikasih, minum jangan dikasih sampai segitunya. Masya Allah. Wala yusahabu, ulah di baturan. Wala yusahabu, dan jangan ditemani. Wala yujalasu, dan jangan duduk bareng sama dia. Jangan nongkrong bareng. Waduh. Ini ngapa jadi berat amat bacaan nih ya. Tapi begini atau maksudnya mah ya, ini kan masalah penekanan gitu. Tapi kalau yang kagak sholat kita jauhin, makin jauh nanti ya. Iya. Mending mah maksudnya mah jangan dibikin teman dekat gitu. Tetap kita ajak, kita rangkul gitu ya. Atau makin jauh dia sama hidayah kalau gitu mah ya. Yang kagak sholat rangkul, mang sholat yuk, rek iraha deui geus kolot, nungguan naon deui. Nah itu kebe sia lah. Heuh mang, isukan saya datang deui nyamper. Nah gitu. Ya, ulah bosan ngajak, diusir sekali biasa, jangan baper. Jadi dai jangan baper, jadi ustad jangan baper, ditolak sekali, gue mah males gua ngajak dia dengerin, ya ustad baper. Ya, jangan bosan ngajak, ayo ajak lagi ya. Aduh berat ya. Waladina lahu tidak ada agama baginya. Maksudnya agama yang sempurna ya, karena selama dia masih mengakui sholat itu wajib, masih Islam. Maksudnya waladina lahu, tidak ada agama yang sempurna baginya. Wala amanata lahu, tidak ada amanah baginya. Maksudnya apa? Orang ini nggak amanah, jangan kasih amanah yang lain. Nah, sholat aja kagak, amanah dari Allah saja dia langgar, apalagi amanah dari Ustadz Qasim. Kemana ya lompatnya kira-kira ya? Ya, kan sholat amanah dari Allah kan ya? Sholat itu amanah dari Allah. Nah, kalau amanah dari Allah saja dilanggar, gimana amanah makhluk? Gitu. Makanya bapak-bapak, Pak, saya pesan, bapak yang punya anak gadis, tolong perhatikan sholat calon mantunya. Siapa yang punya anak gadis? Oh, tiga nih. Yang mana? Ayo. Saya pesen ini ya, kalau mau cari mantu tanya sholatnya dulu. Sholat nggak? Sholat lah Pak, tes bacaannya. Nah, dari mulai niat sampai salam tes. Bapak gitu bisa. Tenang, kita pede aja, pura-pura. Coba baca, megang HP gitu, jemputin. Ayo. Bacaannya dicocokin bacaannya. Ya, tes bacaannya. Kenapa? Kalau ada anak muda menjaga sholat aja dia mampu, apalagi cuma ngejaga anak perawan bapak. Asik. Yeah. Jaga sholat aja bisa, apalagi menjaga sholat, menjaga 5 waktu aja bisa, apalagi cuma menjaga anak gadis bapak. Nah, cari mantu yang begitu, dan nyarinya jangan di tongkrongan, nyarinya jangan di pinggir jalan, jangan di kafe. Pelaku aing geus. Tapi sekarang Pak, justru banyak muncul aktivis muda itu dari kafe. Hafiz Quran itu banyak mendirikan kafe sekarang. Iya, banyak lahir hafiz Quran dari kafe. Ada namanya Ustadz Hanan At-Taqi di Bandung. Dari kafe dia menciptakan hafiz Quran. Ustadz Hanan At-Taqi, kenal kan? Hanan At-Taqi ya? Dari kafe dia menciptakan hafiz Quran. Jadi walaupun gaul, tapi bacaannya Quran bro. Walaupun gaul, ya mimpin sholat bisa. Nah, makanya Pak, tips saya nih, kalau nyari mantu, cari di masjid, waktunya subuh. Bapak cari mana anak bujang, pemuda yang waktu subuh adanya di masjid. Nah, pas di jam jajat. Nah, itu ini. Iya tuh belas ini Pak Amil. Pak Amil mah. Yuk, Pali ya.
Lihat siapa yang masih bujang. Oh, ada ternyata. Ada pemuda berbaju biru di sana. Ayolah. Yang begini, Pak. Ya, tuh tips saya, Pak. Benar, insya Allah, Pak. Berkah. Kalau punya mantu jaga ibadah mah, insya Allah berkah kehidupannya. Amin. Udah Isa, sedikit lagi ya. Wala hadzalahu, tidak ada bagian baginya, tidak ada nasib bagian baginya fi rahmatillahi, di dalam rahmat Allah. Hadza itu bagian, nasib. Dia tidak memperoleh bagian dari rahmat Allah. Ya Allah, Allah nggak peduli padanya. Innalillahi wa huwa ma'al munafiqin. Wa huwa, dan tarikus shalah itu ma'al munafiqin, bersama orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, di tingkatan terendah. Darkil asfal itu bahasa kitanya mah kerak. Bapak pernah masak nasi di bawah kan gosong tuh, apa namanya itu? Kerak. Nah, jadi orang munafik itu adanya fid darkil asfal, tingkatan terendah, atau kerak. Keraknya apa? Minan nar, kerak neraka. Aduh, kerak neraka. Di mana-mana ge, yang paling duluan gosong yang bawahan. Nah, yang paling bawah itu munafik adanya. Orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Siapa temennya? Yang suka meninggalkan sholat. Adanya bersama orang-orang munafik. Ya Allah, ini terasa berat saya sampaikan sebenarnya, Pak. Ya, tapi pahit harus, ini obat. Ya, mohon ini dijadikan sebagai obat ya. Ini pahit, ini jamu pahit buat kita semua ini, tapi ini obat buat kita. Ya, jangan pundung, jangan tersinggung, karena ini yang menyampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita harus terima sebagai obat yang pahit, namun akan menyembuhkan diri kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, karena waktu Isa sudah datang, sampai di situ dulu. Tarikus shalah yudha'afu lahul adab, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau banyak yang salah, ini semata-mata karena kebodohan dan kekurangan ilmu saya. Demikian, sampai jumpa di pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.